Sekarang kita bicara tentang karya tulis ilmiah. Bicara tentang karya tulis ilmiah, kita pasti dituntut untuk juga melakukan berpikir ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya ilmiah. Berpikir ilmiah ini adalah landasan atau kerangka pikir penelitian ilmiah. Sedangkan penelitian ilmiah, operasionalisasi berpikir ilmiah. Dan karya ilmiah adalah hasil atau produk penelitian ilmiah. Hubungan berpikir ilmiah, penelitian, dan laporan hasil penelitian kita lihat dari bagan berikut ini, yaitu langkah berpikir ilmiah, mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, verifikasi data untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dari verifikasi data untuk menguji hipotesis, kita lihat bagaimana langkah-langkah pemikiran, mulai dari konseptualisasi masalah penelitian, sehingga jelas rumusan masalahnya, jelas ruang lingkupnya, dan jelas batasan konsep dan batasan operasionalnya. Berpikir rasional dalam mengkaji teori, postulat yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk mengajukan hipotesis penelitian atau H1. Sedangkan pengumpulan data di lapangan untuk keperluan pemecahan masalah penelitian. Kemudian kita analisis data dan menguji hipotesis, diakhiri dengan kesimpulan penelitian, yakni menerima atau menolak hipotesis penelitian. Yang terakhir adalah tentang laporan hasil penelitian atau wajah panggung karya ilmiah. Bab 1 di sini adalah pengajuan masalah yang bisa terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembatasan masalah, 4. Perumusan masalah, 5. Definisi operasional, 6. Tujuan dan kegunaan penelitian. Sedangkan bab 2, kajian teori dan kerangka pemikiran, terdiri dari 1. Pembahasan teori, 2. Hasil penelitian yang relevan, 3. Kerangka pemikiran, 4. Hipotesis penelitian. Sedangkan bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari 1. Tujuan khusus penelitian, 2. Metode dan desain, 3. Instrumen penelitian, 4. Sampel penelitian, 5. Teknik analisis data, dan 6. Prosedur penelitian. Sedangkan bab 4, hasil penelitian, terdiri dari variabel yang diteliti pertama, kedua deskripsi hasil penelitian, 3. Pengujian hipotesis, dan keempat pembahasan hasil. Sebagai bab terakhir atau bab 5 merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari 1. Rangkuman penelitian, 2. Kesimpulan penelitian, dan 4. Implikasi dan saran. Karya tulis ilmiah. Karya ilmuwan atau berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sedangkan tujuan karya tulis ilmiah agar gagasan penulis karya ilmiah dapat dipelajari dan didukung atau ditolak pembaca. Ini konsekuensi sifat keterbukaan ilmu pengetahuan. Karena itu, karya ilmiah harus memenuhi sistematika yang baku supaya tidak sulit mempelajari. Fungsi karya tulis ilmiah sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai hakikat karya tulis ilmiah
yaitu mengemukakan kebenaran melalui metode sistematis, metodologis, dan konsisten. Karya tulis ilmiah mempunyai fungsi sebagai penjelasan atau explanation, ramalan atau prediction, dan kontrol. Berikutnya kita lihat syarat menulis karya tulis ilmiah. Pertama, motivasi dan disiplin tinggi, kemampuan mengolah data, kemampuan berpikir logis atau urut dan terpadu atau sistematis, dan terakhir adalah kemampuan berbahasa. Sifat karya tulis ilmiah, pertama lugas dan tidak emosional, kedua logis, ketiga efektif, empat efisien, dan kelima ditulis dengan bahasa Indonesia baku. Jenis karya tulis ilmiah bisa berupa makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Manfaat penyusunan karya tulis ilmiah bagi penulis: melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran lebih matang, berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kita mulai dengan penyusunan atau menyusun karya tulis ilmiah. Pertama, persiapan. Kedua, pengumpulan bahan atau data. Ketiga, pengorganisasian dan pembuatan konsep. Keempat, pemeriksaan atau penyusunan atau penyuntingan konsep. Dan kelima, penyajian atau pengetikan. Pertama, tadi persiapan, kita lihat memilih topik atau masalah. Jadi kita tertarik kepada masalah yang seperti apa yang kita pilih. Kemudian menentukan judul dan membuat kerangka karya. Kedua, tahap pengumpulan bahan atau data. Diawali dengan mencari keterangan dari bahan bacaan, seperti apakah itu dari buku, majalah, surat kabar, dan yang lainnya. Berikutnya, mengumpulkan keterangan atau bahan dari pihak yang mengetahui masalah yang akan ditulis. Berikutnya, kita mengamati langsung objek yang akan diteliti dan mencoba menguji di lapangan atau di laboratorium. Ketiga, mengorganisasi dan membuat atau pembuatan konsep. Kita kelompokkan bahan, bagian mana yang didahulukan, dan membuat konsep. Keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Membaca dan cek kembali masalah, lengkapi, yang kurang relevan hilangkan. 5. Penyajian atau pengetikan penelitian atau studi pustaka. Pemilihan topik atau masalah. Topik atau masalah sebagai pokok pembicaraan harus berada di sekitar kita, harus topik yang menarik perhatian kita, terpusat pada segi lingkup sempit dan terbatas, harus kita ketahui prinsip ilmiahnya, dan harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan. Tentukan dan kembangkan 5W1H sesuai topik atau judul, when, where, why, who, what, dan how, pembatasan topik, dan penentuan judul.